Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 2 dengan materi dongeng fabel. Apakah kalian tahu apa itu dongeng fabel? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Fabel adalah cerita fiksi yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diperankan oleh hewan. Ciri-ciri dongeng fabel yang pertama, bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, tokoh yang berperan adalah binatang, bisa harimau, gajah, singa, dan sebagainya. Yang ketiga, mengandung pesan atau amanat bagi pembacanya. Di dalam cerita atau dongeng tersebut, misalnya ada salah satu tokoh yang sifatnya jelek, suka menjahili teman. Nah, amanatnya adalah kita tidak boleh menjahili teman. Selanjutnya adalah watak tokoh para binatang seperti watak manusia. Nah, wataknya itu ada yang baik dan ada yang jelek. Selanjutnya, ceritanya memiliki rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat. Ceritanya menggunakan alur maju. Yang terakhir, bahasa yang digunakan, yang pertama menggunakan kalimat naratif, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga menggunakan kata-kata sehari-hari. Unsur-unsur intrinsik dongeng fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. Tema ini bisa temanya persahabatan, lingkungan, kebersihan, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan situasi cerita. Latar tempat bisa di hutan, sungai, gunung, danau, dan lain-lain. Latar waktu. Latar waktu bisa pagi, siang, malam, sore, atau jam 7 dan sebagainya. Yang terakhir adalah latar situasi. Latar situasi bisa situasinya lagi galau, gembira, sedih, lelah, senang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita atau dongeng. Tokoh di sini ada 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Adalah tokoh yang bersifat baik atau wataknya baik. Watak itu sama dengan sifat. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Adalah tokoh yang bersifat jahat. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Adalah tokoh pembantu. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang dalam bercerita. Sudut pandang ini ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dengan ciri-ciri pengarang seolah-olah ada di dalam cerita dengan ditandai kata aku atau saya. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Pengarang di luar cerita, cirinya ditandai dengan kata ia, dia, mereka, atau bahkan nama tokoh. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju urutan peristiwanya disajikan dari awal sampai akhir. Urutan peristiwanya runtut. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur menayangkan akhir cerita terlebih dahulu, kemudian berjalan mundur hingga ke awal cerita. Yang terakhir, alur campuran. Alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita atau dongeng. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham materi kali ini? Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.